kan beberapa saat yang lalu, udah lama sih guys, dan itu di tempatku tuh pernah ada bulus guys. Sama aku tuh rencananya pengen dipindahin guys ke Kopo kan, cuman tiba-tiba bulusnya hilang. Kayaknya udah sebulan lebih deh ya guys ya. Tiba-tiba ada pergerakan yang aneh dan ternyata itu bulusnya guys. Bulusnya guys, serius guys, ada di sana bulusnya guys. Hai. Hati-hati guys ya. Nantangin anak. Apalagi ada ke belakang untuk menggigit guys ya. Kita bakal lihat dulu sih guys, kira-kira akan seperti apa. Cuman setelah aku baca, sebenarnya itu digabungin sama ikan-ikan predator, asalkan ukurannya nggak begitu gede-gede banget atau nggak kecil-kecil banget, harusnya bisa guys. Nah, liatin apaan lu? Enggak. aku sama bulus guys, itu takut guys kalau mana bulus ya. Tuh. Lobster apalagi ya, makanan bulus guys. Wah, merusuh guys. Gila ya, batu-batu sama ini diangkat-angkat, semua diangkat guys. Oke guys, jadi di video kali ini aku kaget banget ya guys ya, kebetulan yang sangat kebetulan banget. Jadi kan beberapa saat yang lalu, udah lama sih guys, dan itu di tempatku tuh pernah ada bulus guys, dan didapetin dari teteh yang bantu di sini. Jadi si bulusnya itu tuh awalnya aku taruh di sini karena kayaknya bekas ambil jaring atau nyetrum, aku juga kurang tahu ya. Pokoknya kan ditaruh di sini, terus aku ditaruh di kolam. Sama aku tuh rencananya pengen dipindahin guys ke Kopo kan, cuman tiba-tiba bulusnya hilang. Kayaknya udah sebulan lebih deh ya guys ya, bulusnya hilang. Aku nggak tahu kenapa, dan aku juga nggak tahu kemana. Udah, karena emang ada beberapa kura-kura juga di sini yang hilang ya, kayak misalnya Hamiltoni dulu pernah ada, CST juga kan guys, dulu pernah ada ya, tiba-tiba hilang di sini guys, di kolamku yang ada di sini. Flashback. Sebenarnya tuh ada satu kura-kuraku yang biasanya tuh suka nongkrong di sini, cuman udah beberapa hari tuh gak kelihatan guys. Tapi setelah aku kayak perhatikan ya guys ya, di bagian bawah tuh banyak tempurung-tempurung kayak kerangka-kerangka kura-kura. Kayaknya itu dia meninggal di dalam air sih. Kalau nggak meninggal sih, kayak misalnya dia berantem sama kura-kura yang lain. Kalau nggak kayak dilemes atau gimana, entah saling makan, entah saling apa. Pokoknya pas aku lihat, ini kayak serpihan dari tempurung kura-kura guys. Kelihatan nggak mas? Itu putih-putih itu tempurung kura-kura itu. Iya. Soalnya waktu itu juga di Kopo pernah, karena memang kura-kuranya waktu itu kondisinya dia agak-agak ini sih, agak-agak kayak gak oke-oke banget. Aku mau coba buat kumpulin tulang-tulangnya guys. Nah guys ya, kalian bisa lihat ya, ini seperti yang aku udah bilang tadi ya, ini tulang kura-kura guys. Kalau Kang Dedin alga aquatic mungkin dia ngerti ya, kalau aku kagak ngerti guys. Cuman memang kura-kuranya sih waktu itu tuh kondisinya sempet ngedrop, terus sama aku tuh sempet di karantina, dimasukin ke tempat kayak gini guys ya. Terus kasih makan nih, kalau taruh sini nih, kalau kasih makan dia udah oke. Satu titik aku udah ngerasa dia udah oke, akhirnya aku taruh lagi kan di sini. Terus nggak lama kok dia nggak keluar kan, biasanya dia suka jemur ya di daerah sini kan guys. Seminggu 2 minggu aku lihat tuh kayak nggak ada. Ternyata ini di minggu kedua udah jadi tulang begini. Cepet banget sih, ini padahal belum sebulan guys ya. Padahal tuh beberapa hari yang lalu masih ada guys. Kayaknya dia kabur deh, ngumpet kayaknya guys ya. Cuman susah juga nyarinya. Doain aja lah, nanti semoga dia balik lagi guys. Soalnya ada beberapa yang balik lagi, ada yang beberapa dia yang tidak tahu jalan pulang. Nah dulu tuh CST tuh tinggalnya di sini, daerah-daerah sini gitu loh. Kan sekarang udah hilang ya guys. Nah ini tulang-tulang ini juga tadi entah kenapa Fali tiba-tiba berimajinasi ya guys ya, membuat tulang-tulang seperti ini ya. Pengen magang di Algae Aquatic sebenarnya dia ya. Tapi itu berarti masih banyak fragmen-fragmen yang tidak ketemu guys ya. Karena udah nyatu sama batu ya, masih udah bingung ya. Pokoknya gede-gedenya udah kita angkat-angkatin. Dan kalau dilihat-lihat sih kayaknya ini Malayan Snail Eater sih. Kemungkinan memang itu lah guys ya. Nah tiba-tiba entah gimana ya guys ya, pagi-pagi ini guys, sebelum aku mandi lagi kasih makan, tiba-tiba ada pergerakan yang aneh, dan ternyata itu bulusnya guys. Dia tahu kenapa, nggak tahu dari mana ya guys ya, entah mereka bersembunyi di sebelah situ atau di mana, aku juga kurang paham ya. Dan tiba-tiba sudah ada di sana. Ini sudah lagi bersembunyi guys. Entahlah, mungkin bisa jadi dari kemarin dia udah ada di sini, cuman sedang bersembunyi ya guys ya. Aku mau ngasih lihat ke teman-teman ya. Kayak ini akhirnya langsung aku matiin guys ya, karena tadi ada pergerakan tuh dia. Bulusnya guys. Serius guys, ada di sana bulusnya guys. Ini aku lagi matiin nih si kolamnya, dan udah mulai butuh juga ya. Karena belum aku tambahin filter sih, sorry ya guys. Soalnya aku belum ada kayak kesempatan yang pengen buat aku lakukan ini buat ganti filter tuh. Lihat guys, bulusnya ya. Udah masuk batu lagi guys. Aku mau tangkap ini sebenarnya. Cuma aku harus basah-basahan guys. Sebenarnya ada beberapa ikan-ikan lain juga. Ini ada kura-kura ini juga, ada sting pot juga di sini. Kok teman-teman perhatiin ya, ada sting pot di sini ya. Cuman tuh moncong bulus guys. Bulusnya juga pasti dia bakal ke atas sih. Cuman dia tuh ke atasnya sebentar banget, cuman buat ngambil nafas ke atas langsung turun lagi ke bawah guys. Aman nggak teman-teman? Aku juga nggak ngerti dia makan apa di sini, mungkin makan pelet kali guys ya, atau mungkin makan ikan patin albino ini guys. Soalnya kan awalnya ada banyak banget nih ikan patin albino, bisa jadi dia makan ya guys si patin albinonya. Nih, palanya kelihatan nggak guys? Ini bulus ya, bulusnya tuh guys, palanya nongol dia. Harusnya sih dia nggak akan lama-lama guys, harusnya dia bakal keluar ya. Bisa jadi dari kemarin dia udah ada ya, cuman masuk ke situ guys. Dia kebetulan aja lagi nafas, lagi di atas gitu kan, terus dia kayak masuk ke dalam. Akhirnya aku bisa ngeliat. Aku misalnya lagi ada di dalam sini mah jujur aku ngasih makan juga nggak ngeh ya. Ternyata spot dia di sini guys. Aku nggak tahu udah berapa lama dia di sini ya guys. Gak ngeh juga nih.
Apalagi kan airnya kan dinyalain biasanya ya. Jadi kan nggak kelihatan guys. Ini kan kayak tempat blind spotnya ya. Ini kan kayak ada air terjun ke sini set, blind spotnya di sini. Nah kalau misalnya si bulusnya ada di dalam situ ya nggak bisa kelihatan. Tadi aku coba buat akalin ya guys gimana cara ngambilnya. Tapi kalau misalnya aku harus nyemplung sih, jujur nih agak males ya guys ya. Atau mungkin bisa kita taruh di sini dulu atau gimana kali ya guys. Dia udah mulai hilang gitu kan. Menghilang guys. Oke, sebentar ya. Kita bakal coba buat ngambil sesar dulu guys. Aku ada sesar atau enggak ya di sini? Apa aku udah taruh di kopo semua? Aku juga agak lupa guys ya. Pokoknya kita bakal coba buat tangkap. Semoga bisa ketangkap dan mending kita evakuasi aja. Kita taruh di kopo aja guys. Oke guys, berarti aku harus turun dan wow, bulusnya lagi di situ ternyata guys. Ini aku udah bawa beginian ya. Jujur tadi aku coba cari jaring guys. Gak ada guys sesar ya. Ntar aku harus siapin dulu tempatnya nih. Kayaknya ini kita bisa nangkep dia dengan lebih mudah ya dibanding tadi ya guys. Soalnya dia udah di tempat yang lebih enak. Tadi aku tinggal sebentar ya dan dia ada di sana guys. Nih guys, kayaknya aku harus tetap turun. Mungkin karena airnya tenang ya gitu, jadi dia kesini. Wow, basah sih ini aku. Ya udahlah, biarin lah, basah lah ya. Jadi kita dapetin bulusnya ya. Bismillah. Itu cepet guys kalau udah airnya. Up, dapat dan bisa gigit. Satu tangan susah, satu tangan. Harus pakai dua tangan ini. Dapat. Guys, dapat guys. Cepet. Wow, akhirnya dapat ya. Nah, ini dia. Walaupun kita harus mengorbankan celana nggak apa-apa. Oke guys. Ini dia bulusnya. Wah, tapi nggak gedean segini-gini aja katanya. Kalau ini aku bisa pakai dua tangan kalau udah di darat. Soalnya kalau jatuh pun dia di darat. Hai. Hati-hati guys ya. Tangan anak nih. Kepalanya udah ke belakang, ikut menggigit guys ya. Akhirnya dapat ya guys. Ini dia untuk si bulus yang ada di sini. Oke, ini dia bisa kabur sih. Apalagi kemarin aja kan dia dasarnya kan dari escape ya guys ya, dari perkaburan ya. Jadi sepertinya dia juga bisa kabur lagi kalau misalnya kita tidak terlaksana dengan baik. Jadi ini harus kita taruh di wadah ya. Jadi aku udah siapin guys. Nah ini wadahnya. Aku udah siapin ya. Yang bisa ditutup guys. Kopo ya. Di sini aku takutnya dia menggigit hewan yang lain karena kan bulus kan agak galak ya. Nah, taruh sini lebih aman. Oke. Sip, akhirnya guys, bulus sudah tertangkap. Tinggal kita bawa saja ke sana guys ya. Terus kita bakal lihat ke teman-teman gimana kondisinya. Pasti bulusnya sudah ada di kopo guys. Guys, ini aku udah sampai ke rumah ya. Tapi sebelum kita taruh di satu akuarium, kayaknya sih aku mau ngebandingin dulu ya sama yang ada di tempatku guys ya. Kok gedeannya kayaknya gedean bulus kita ya? Oh guys, ternyata kalau aku lihat ya, perbandingannya antara bulus Florida sama ini apa, ini Amida apa Quail ya? Nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Amida ya kayaknya ya. Sama Amida, kayaknya kalau Amida tuh palanya gede gak sih? Maksudnya untuk badan segini dia palanya lumayan gede guys ya. Oh ini udah mulai galak nih. Itu suka males nih. Bulus kalau udah kayak gini tuh lumayan lah guys. Gigitnya tuh sakit banget ya. Jadi dia tuh walaupun soft shell, jangan salah guys, gigi dia nggak soft ya guys ya. Gila, gigi dia paling keras guys dibandingkan kayak kura-kura yang lain nih. Menyebalkan juga nih. Makanya aku agak-agak ngeri kalau pala dia udah kayak gitu. Masalahnya bulus ini kalau gigit nyampe. Kita coba ambil yang ini ya guys. Kita comparing ya gedenya ya. Bisa nggak ya? Ini ambilnya susah sih. Oh udah gede banget lagi, ngambilnya susah. Takutnya ngambil nanti nyemplung ke Bumbo ya. Karena malah digigit sama Bumbo guys. Kelar langsung tewas pasti kalau digigit Bumbo. Bulus Florida aku pelihara dari kecil banget, ternyata dia udah segede ini ya. Kadang tuh kalau misalnya kita nggak ada pembanding guys, aku ngerasanya kayak si bulus aku tuh ukurannya ya begitu-gitu aja guys. Nah kalau dulu kan bulus tuh sama kita suka taruh di kolam ya. Untuk sekarang ini, karena aku tuh pernah lihat di toko-toko akuarium, bulus ini tuh digabungin guys ya sama beberapa predator ya. Kayak ini kan ada toman di sini guys, sama ada ini ya ikan catfish ini ya guys ya. Kita bakal lihat dulu sih guys, kira-kira akan seperti apa. Cuman setelah aku baca, sebenarnya itu digabungin sama ikan-ikan predator, asalkan ukurannya nggak begitu gede-gede banget atau nggak kecil-kecil banget sih harusnya bisa guys. Atau nggak, kita coba lihat aja dulu ya gimana si bulus ini waktu kita taruh di sini ya guys. Kayaknya sama kita nggak akan taruh sini, kayaknya sama kita sih bakal dipisahin ke beberapa tempat ya. Mungkin ada beberapa face yang aman ya buat kita taruh. Oh iya, ngomongin soal kura-kura juga, ini ada kura-kura yang sama aku tuh ditaruh di sini guys. Ini si AST XCST kita taruh di sini nih. Karena kan kemarin kan yang satunya itu kan sama aku udah dilepas ya ke orang ya. Nah ini tinggal sisa satu guys. Nah satu ini emang aku pengen di-keep. Taruhnya di sini guys ya. Bagus ya. Cakep banget guys. Ditaruhnya terpisah nih, sendirian dia di sini ya. Tapi ditaruh di background hitam. Nanti dia pasti warnanya juga agak menghitam. Gak masalah lah ya. Baiknya sih dikasih makan ya dia guys. ASTX CST ya. Ini bisa jadi referensi juga buat teman-teman nih. Sebenarnya sih lebih bagus lagi kalau teman-teman pakai low water filter. Jadi filter yang memang itu di daerah bawah doang guys ya. Sini di bagian atasnya itu nanti kayak tinggal mengaliri yang bawah, itu low water filter namanya. Teman-teman bisa cari juga, itu bisa buat kura-kura. Cuman kalau pakai filter kayak gini juga aman-aman aja. Asalkan airnya teman-teman harus mikirin. Kalau AST CST ini kan dia memang istilahnya kan tipenya kan dominan di air, tapi kan dia kan ngambil nafasnya tuh ke darat kayak gini guys ya tuh. Ntar ke udara dia ngambil nafas. Nah kayak gini. Jadi ya sebisa mungkin paling nggak 2
2 kali tempurung dia lah ya untuk dalamnya, atau 3 kali tempurung dia masih aman. Jadi kalau misalnya teman-teman taruh lebih dalam ya baiknya dikasih batu kayak gini nih. Nanti dia bakal naik ke atas batu guys buat ngambil nafasnya. Kurang lebih seperti itu lah guys ya. Nah ini kan udah nih dia di tempat kura-kura. Tempat si bulus sih sebenarnya bisa aja sih guys. Paling sama aku ditaruh di kontainer ya, di kontainer seperti itu ya. Kontainer kayak gitu ditutup aja guys supaya si bulusnya nggak kemana-mana ya. Tapi untuk saat ini kita coba buat tes dulu ya guys. Kira-kira di sini bulusnya mau aman atau enggak nih guys. Dia pasti kalau untuk berenang sih lumayan jago guys ya bulus ini ya. Coba masukin ya. Oh guys. Wow. Ada lobster sih, tapi memang kalau lobster makanan dia guys. Biarin lah ya, lobster mah kalau dimakan juga ya guys. Nah, bulus ini juga sebenarnya sih dia lebih suka kalau ada pasir. Jadi kalau ada pasir pasti dia bakal masuk-masuk ke pasir. Nah, Liatin apaan lu? Enggak. aku sama bulus guys, itu takut guys teman sama bulus ya. Tuh. Lobster apalagi ya, makanan bulus guys kalau lobster ya. Nah, bulus ini kan dia tipenya di bawah, dan toman ini kan tipenya kan agak di atas. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak akan bersengketa gitu guys, nggak akan berantem. Mereka akan baik-baik aja. Dan kalau bulus ini sih makanannya biasanya dia daging-dagingan ya, kayak daging ikan biasanya guys ya. Kalau nggak kayak serangga-seranggaan, kodok gitu juga. Pokoknya daging-dagingan aja ya. Pelet, jujur aku nggak tahu ya. Cuma selama di rumahku kan dia kan kalau makan kan pelet ya. Dia aman-aman aja guys ya. Siapa tahu dia udah mau makan pelet sebenarnya guys. Kalau bulus aku punya sih kayaknya dia udah makan pelet ya. Atau gak mau ya guys. Ntar ya, kita coba ya guys. Penasaran aku. Coba pembuktian nih bulus mau makan pelet nggak ya? Ini ada pelet lele guys ya. Kalau CST mah mau guys, serius. CST mah mau ya. Bulus mau nggak ya makan pelet? Nah, kayak nggak ada respon ya. Kayaknya dia nggak mau makan pelet ya. Atau mungkin dia mau tapi belum nggak kali guys. Makan pelet nggak sih bulus ini? Tuh, tapi pas jatuh-jatuh peletnya dia ada gerakan guys. Mungkin dia makan ya. Tapi dia cuek guys. Nah, ini mulai ini. Makan nih. Makan kok. Makan guys, ternyata dia makan pelet ya. Oh iya, dulu juga aku kasih makan pelet guys. Iya. Bulus ini aku dulu kasih makan pelet Pac-Man. Kodok Pac-Man khusus peletnya ada yang tenggelam, sama aku dikasih makannya ke dia. Soalnya Pac-Man aku kan istilahnya dikasih makan itu tuh dia nggak habis-habis ya guys. Ya, akhirnya aku kasih makan bulus jadi mau. Oh dia mau nggak dia? Oh dia mah jangan tanya guys. Dia mah kayak segala yang ada di depan muka dia makan deh. Bahkan painya sendiri juga dia suka makan ya. Saya bener-bener jorok sekali ya membawa ini ya. Berarti dia mau makan. Aku sih ada kecurigaan ya. Bisa jadi bulus yang kita ini juga dia mau makan pelet guys ya, bisa jadi. Tapi aku juga nggak tahu sih. Atau mungkin sama kita bakal coba dites dulu guys, taruh di sini ya. Kalau misalnya memang oke di sini, ya bisa jadi kita taruh sini guys. Karena memang ada beberapa juga teman-teman tuh yang pelihara predator bareng sama bulus ya. Cuman ini sih lebih ke lobsternya sih guys. Aku sih curiga lobsternya akan dihap ya kalau misalnya memang dia mau makan ya. Bulus ini kan butuh adaptasi lagi. Bisa jadi sih. Ini apa-apaan ini? Bang, tolongin gua bang. Lu kenapa? Gua kebalik bang. Ini mau dimakan nggak nih lobster ini guys? Jangan lobsternya mau dimakan, tapi takut bulusnya sama lobster ya tuh. Tuh guys, mundur-mundur ya. Ayo makan. Tuh. Jangan-jangan dia mau makan lagi guys. Kok kayak mau makan ya? Kalau mau makan ya nggak apa-apa lah ya. Oh dia ngambil nafas tuh. Ngambil nafas. Ada ikan betok juga ya. Sama ada ikan tapah guys tuh. Tapah ada juga kita di sini. Jadi buat teman-teman yang nanya aku punya tapah nggak? Sebenarnya aku punya. Cuman tapahnya begitu guys, nggak kelihatan ya dan nggak gede-gede. Oke, ini bulusnya sepertinya dia lebih nyaman ditaruh di sini ya guys. Ini kita testing aja deh. Jangan sehari 2 hari deh. Nanti selesai video ini juga sama aku bakal ditarik guys bulusnya, ditaruh di tempat lain ya. Ini mah kita testing aja. Kalau mereka bersama ikan apa reaksinya gitu guys. Takutnya mereka ternyata saling terancam ya, ikannya terancam, bulusnya juga terancam guys. Tapi kalau misalnya kita taruh si bulusnya di sini guys ya, kalau nggak ada sidat sih aman ya. Tapi karena ada sidat sih guys, maksudnya mereka sama-sama di bawah ya, jadi agak susah juga guys buat kita gabungin karena mereka sama-sama di bottom gitu guys. Nah ini bulusnya sangat aktif ya di bawah, kayak lagi ini guys, kayak lagi semacam apa muter-muter gitu ya. Cuma sebenarnya tuh ada bagusnya tahu bulus kayak gini ditaruh di akuarium. Soalnya tuh bagian bawah kalau teman-teman lihat kan langsung jadi kotor ya. Kotor tuh sebenarnya bukan apa guys, karena beberapa akuarium tuh memang ada dead spotnya gitu loh. Jadi ada tempat yang memang nggak dialirin sama air, sehingga dia tuh ada kotoran yang benar-benar mengendap di satu tempat tersebut guys. Nah salah satunya juga adalah tempat ini nih. Ini kayaknya emang ngendap ya kotoran ya. Inilah yang membuat si akuariumnya jadi kotor. Nah dengan adanya bulus ini, dia kan bergeraknya benar-benar kayak di bawah tuh. Dia jadi nyapu ya guys, jadi nyapu bagian bawah sini, sehingga si kotoran-kotoran yang awalnya ngendap, dia tuh jadi berputar dan bisa ke filter. Bagus ya ternyata guys ya. Kalau bulus ini mulutnya bisa dipercaya aja guys, mungkin emang taruh sini enak ya. Kotorannya guys tuh ya, langsung keinjak sama dia tuh, ke sapu, ke filter, enak banget. Cuman biasanya gini sih, si bulus itu tuh agak susah buat ngadaptasiinnya guys. Apalagi kalau dapat dari alam gitu kan. Ini kan sebenarnya kan bulus kan, aku nggak tahu ya apakah hasil nyetrum atau kena jaring atau gimana gitu guys ya. Aku juga kurang paham sih ya. Pokoknya antara itu aja guys ya. Biasanya sih harus ada adaptasi lagi, tapi kan emang udah sebulan nih. Harusnya udah lebih aman guys. Harusnya udah lebih adaptasi. Tinggal kita pantau aja
aja nih, mereka mau makan atau enggak, nanti gimana perilakunya gitu guys. Dan seperti aku bilang tadi sih, baiknya dipisah. Ntar kita pisah aja ya. Gila, biarin aja sekarang mah dia jadi tukang sapu-sapu dulu guys. Tuh, wih, wah, batunya guys. Wah, di situ ada ikan betok ya, sama dia pengen dirusuhin guys. Waduh, weh, ada lobster di situ guys. Wah, dia merusuh tempat lobster ya. Sini lagi, bagus lagi di sini guys. Kok aku demen ya? Terus ternyata si bulusnya juga mulus lagi guys ya. Pas aku lihat dari sini sih lebih kelihatan jelas ya, jadi nggak ada coak-coak. Dan ini bulus bisa gede, kalau dia emang jenisnya Amida bisa gede. Aku jujur masih belum bisa ngebedain guys ya, Amida sama Pelo ya. Cuman setauku sih yang bentukannya kayak gini aja ya. Secara fisik aku lihat sih ini kayak Amida aja gitu guys. Kalau Pelo tuh lebih gelap biasanya warnanya. Nggak bisa jadi patokan sih sebenarnya guys ya kalau warnanya itu ya. Wah, merusuh guys. Gila ya, batu-batu sama dia diangkat-angkat, semua diangkat guys. Kurang lebih seperti itulah ya guys ya. Jadi kita taruh sini dulu deh sementara deh. Kalau nggak ada beberapa kontainer sih guys, taruh di kontainer aja ya. Aku pikir-pikir lagi, takut amit-amitnya dia merusuh guys ya, menggigit ikan. Apalagi ada wild catfish itu sih, si tapas sih itu karena aku pengen gedein buat di kolam guys ya. Sangat aset ya, takut digigit sama dia. Wow, susah ya. Nah, itu susah guys. Yang kayak gini tuh nggak bisa kencang-kencang, megangnya harus pelan-pelan tapi pasti deh kayak gini nih. Pelan-pelan aja, biarin dia. Pelan tapi pasti. Nah, walah. Ikutin pala dia. Nah. Sip. Jadi seperti itu ya guys ya untuk si bulusnya. Taruh di sini bisa, cuman aku khawatir. Jadi sepertinya jangan taruh di situ guys ya. Taruh di akuarium yang ada di sini. Sebenarnya sih beberapa udah diisi ya akuariumnya ya. Ini belum diisi nih guys. Akuarium pakan guys ya. Mukbang dia pasti di sini ya. Nah, asiknya pelihara bulus ini tuh sebenarnya baiknya mah enggak ya guys ya. Baiknya sih enggak ya. Cuman asiknya bulus ini tuh dia bisa dipelihara full akuatik. Sama kayak bulus aku yang itu kan udah lama banget nih aku pelihara full akuatik. Gak pakai daratan, gak pakai apa. Dia aman-aman aja, bahkan dia bisa gede guys. Buat teman-teman yang pengen sejenis kayak kura-kura tapi pengen yang full akuatik ya, bulus jadi solusinya. Di akuarium kayak gini pun sebenarnya bulus bisa-bisa aja ya guys ya. Ini kan ada beberapa makanan ya. Kalau nggak bisa sih guys, kita taruh sini ya. Guys ya. Biarin aja lah ya. Si bulus spesial untuk bulus ini guys ya. Kita taruh di akuarium bareng sama pakan-pakan yang tersedia guys ya. Biarin lah, dia mau makanin pakannya juga nggak apa-apa guys ya. Nah, guys. Dia pasti suka karena ada pasir tuh. Ada pasir dia suka guys. Aku yakin sih si bulus ini kalau ditaruh di sini juga dia akan merusuh ya. Dan beberapa makanan yang sudah disediakan pasti akan dimakan sama dia. Nggak apa-apa guys ya. Ada striata albino guys ya di sini ya. Yang kemarin ya. Yang kemarin kita taruh di situ dulu guys, striata albinonya ya. Karena kan kemarin tuh kita kan dari pasar sama aku belum sempet ke Kopo. Terus kita dipindahin aja nih ke akuarium yang kecil. Guys, lihat guys yang aku bilang tadi guys. Bulus kalau dikasih pasir guys tuh. Dia ada makanan depan muka dia tapi masih belum mau makan ya. Ini unik sih. Gak apa-apa lah, kita taruh sini aja ya guys. Kalau bareng sama ikan-ikan kecil kayak gini aku nggak masalah. Paling nanti striata albinonya aja sama aku dipindahin. Dan nanti kita bakal update lagi ke teman-teman ya guys kondisi bulusnya. Semoga bulus ini bisa gede dan nanti kita bisa pindahin ke tempat yang lebih gede lagi kalau dia semakin besar guys. Kayak gitu. Oke lah guys, jadi mungkin kayak gitu aja untuk video kita kali ini. Semoga teman-teman suka. Semoga si bulusnya aman di sini dan bisa gede seperti bulus-bulus aku yang lain guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye. Thank you guys.